Halo teman-teman, MG, Kode Broker Semesta Indowest Sekuritas, dikenal sebagai broker dengan pemain kakap. Sikat kanan kirinya sangat besar-besar. Nah, ini dengar-dengar eksekusi jual belinya sangat cepat. Ya, jadi saya coba tes. Terus sebagai referensi, saya kebetulan sudah punya akun MG, dan video ini bukan iklan MG atau tidak disponsori oleh mereka juga. Nah, ini fiturnya MG. Kemarin tanggal 9 hari Kamis pagi sebelum jam buka, saya coba antri beli Runs. Itu saham IPO baru, tapi perusahaan teknologi. Jadi saya berharapnya mungkin ini, saya kira akan ada euforia, apalagi ini di papan akselerasi. Jadi seperti Ultra Voucher kemarin kan naiknya gila-gila kan. Jadi saya coba antrian seberapa cepat saya bisa dapat antri daripada yang lain. Nah, ini sudah mau jam 9, countdown sudah ini tinggal 5 detik. 2, 1, 0. Oke, ini sudah antriannya kan 500.000 lot. Ini tracking order. Depan saya ada 252.000 lot. Waktu itu jam 9.01. Nah, terus antriannya ada 1,2 juta kan di bidnya. Saya 250.000 tadi. Oke. Ini jam 9.03. Kita lihat. Nah, ini bahayanya kan MG. Jadi yang down itu semua MG. Nah, coba lihat deh broker summary. Yang beli yang nomor 1 kan MG, 16.000 lot. Ya kan? Berarti kan dia emang eksekusinya cepat. Nah, barang saya antriannya di depan saya 130.000 lot. Itu jam 9.20. Semoga dapat. Ya, tapi semakin waktu berlalu, yang jual itu semakin sedikit. Nah, jadi waktu itu saya coba cek beberapa menu-menu yang agak unik, atau ya saya coba cek fiturnya. Misalkan ini stok akselerasi, jadi saham-saham yang di papan akselerasi, karena mungkin terkini startup atau perusahaan teknologi yang kecil-kecil, mereka kan IPO-nya kan papan akselerasi, terus harga sahamnya kan lari. Jadi mereka mungkin bikin menu khusus yang bisa lihat stok akselerasi. Ini papan pemantauan khusus, jadi ya saham-saham yang dipantau sama perusahaan, mungkin karena mereka pergerakan harganya nggak normal. Kalau ini notation, misalkan ABA ini akuntansinya negatif, berarti kan ya laporan keuangan jelek. Terus belum menyampaikan laporan keuangan kepada bursa. Nah, itu kan bisa ada sanksi. Misalkan saham-saham terkini yang banyak diomongin di market, misalnya Mari punya saham punya Erick Thohir itu juga belum menyampaikan laporan keuangan. Jadi itu jadi risiko. Nah, ini order tracking seperti tadi. Tapi ini harus masukin order number. Jadi agak manual sih, harus hafal. Terus ketik order number. Nah, itu terlalu zaman dulu lah. Sama aja dengan mini auto tracking menu. Pokoknya antrian saya itu berapa, itu kan. Nah, ini order tracking mini sama. Oke, kemudian di stok non RG. Jadi selain regular market kan ada market nego sama market tunai. Jadi transaksi nego itu gimana statusnya real time ya. Ini on change stock apa ya? Nah, ini harga tidak bergerak naik atau turun, zona kuning. Kalau stock ranking ya ini biasa seperti YP atau sekuritas yang lain kan ada volume diurutkan gainer, loser, frekuensi. Tapi ya tampilannya agak kurang menarik ya. Kalau stok foreign itu
dijual beli oleh foreign itu saham misalkan BBCA. Nah, transaksi foreignnya berapa? Kalau ini my stock itu watchlist. Itu runs hours itu waktu itu saya pantau. Ini running trade. Tapi sayangnya ini nggak bisa atur, nggak bisa setting. Misalkan kalau YP kan bisa setting, maksudnya filtering. Misalnya hanya mau lihat yang lotnya lebih dari 1000 atau 2000, terus harganya lebih dari berapa. Tapi ini nggak ada. Setahu saya nggak ada. Belum temukan atau. Kalau ini index mover, jadi misalkan indeks 30. Anggotanya begini, misalkan BCA yang paling tinggi bobotnya. Jadi kalau dia gerak, dia yang gerakin. Kalau ini auto order. Jadi automatic order, saya iseng coba setuju syarat dan ketentuan, terus lihat auto order. Nah, ini seperti ini ya. Triggernya harga berapa, langsung order buy atau sell. Terus expiry date-nya sampai tanggal berapa. Oke. Kalau ini trailing stop mungkin kalian tahu ya, yang cara menjaga keuntungan floating itu. Nah, ini fast order, tapi bukan seperti fast order di Mirai. Dia klik di harga, langsung input lotnya. Nah, tapi itu manual. Terus withdraw atau amend pun ya nggak bisa drag and drop. Nah, ini gain and loss. Sayangnya itu setelah market tutup baru bisa lihat. Jadi secara real time nggak bisa lihat seperti YP. Maaf ya, ini kemarin bulan tadi Agustus. Nah, itu tadi trailing stop. Jadi floating profitnya sekarang misalnya plus 10%. Tapi dia turun, jadi floating saya plus 5%. Kalau patokan saya itu plus 5%, otomatis dia jual untuk menjaga 5% keuntungan. Nah, itu trailing stop. Nah, ini indeks bermacam indeks ya. Misalnya ini IDX Tekno itu nomor 1 karena ya dia yang paling tokat hijaunya. Jadi saham-saham Tekno itu yang manggung sekarang. Kalau ini market trading summary ada Warren, common market. Ini broker summary ya biasa. Kalau ya PK, JP Morgan, buy sell, net buy, net sell itu paling banyak saham apa. Nah, itu standar ya. Terus broker trade misalnya mau lihat transaksi MG. Nah, ini misalkan ini kan warna ungu. Jadi dia di buy atau sell pun kalau ada MG tetap tampilin. Jadi broker-broker yang misalnya saya suka untuk follow, nah cari di sini. Kemudian financial report. Nah, salah satu kelemahannya MG saya lihat, fundamental analysisnya nggak bisa di aplikasi ini. Nggak ada financial reportnya. Nggak ada, misalnya Q4 pun nggak ada. Company profile nggak ada. Pivot calculator itu untuk technical analysis, supportnya di mana, resistannya di mana. Nah, ini stock chart, ada indikator, bisa ditambah atau dihapus. Terus ini bisa zoom, tapi chartnya ya agak ya sederhana lah, kurang begitu kelihatan menarik. Tapi nah ini comparison chart, jadi IHSG sama saham tertentu gerakannya bisa dibandingkan. News, error, maaf ini bahasa Korea. Pokoknya error. Kalau fundamental analysis ya itu salah alamannya, bukan di sini. Research report itu juga tadi error. Suspend list, jadi saham-saham yang sudah disuspend. Research report saya cari tidak ada. Jadi kalau fundamental analysis lupakan saja di MG. Ya itu menurut saya ya. Nah, ini panduan manual. Error. Maaf ini bahasa Korea. Nah, sesi 2. Indeksnya sesi 1 kan dalam, tapi dia sudah mantul jadi di zona hijau. Nah, sekarang jam 2.42.
waktu itu menemukan saham Dian lagi mau arah, cuma 3 tik lagi. Nah ini kan tampilannya ya sederhana saja. Nah 40 juta saya siapin. Nah tinggal 1 tik, 100.000 lot. Semakin berkurang. Kalau dia mau jadi di bawah 100.000 mau beli sih. Tapi masih pakai mouse, jadi ya telat. Belum terbiasa. Wah, di depan saya ada 80.000 lot. Tapi saya jaga bid overnya, ya pantaunya di aplikasi EP. Makanya di sini nggak tampil. Maaf. Karena belum terbiasa adaptasinya. Nah, ini kan tinggal 50.000 lot. Nah, ini kan bahaya. Karena ada yang buang besar-besaran. Jadi harus siap-siap jual, tapi masih begini. Karena waktu itu saya beli lebih banyak di YP. Jadi kalau jual di YP dulu. Tapi salah besarnya, prinsip atau disiplin cut loss-nya saya tidak melakukan. Karena ini kan udah tinggal 3-4 menit. Jadi kayak semacam, nah ini kan full match. Berarti sudah lepas. Nah, dia tutup lagi. Tapi harusnya saya kurangin barang. Karena dia sekali pernah lontok kan, masa lepas. Ini begitu juga makin tipis. Jadi saya harus kurangin barang, tapi enggak. Masih tidak disiplin. Itu salah besar. Cuman tekan-tekan aja. Ini buangnya kemana masih ragu-ragu, bingung. Ini kan lama nggak tutup. Malah ini ya, yang jual-jual. Jadi harusnya ini bisa buang PP juga. Karena saya cuma 4.000 lot. Tapi masih nunggu. Inilah mental atau psikologi. Nah ini kan kebuka terus. Jadi lain kali saya harus nempel prinsipnya di depan monitor lah. Kalau satu kali dia gagal untuk mengunci arah, harus buang atau minimal setengahnya buang. Terus kedua kali dia arah, paling ikut yang separuh atau yang separuh yang tadi masih pegang itu. Kalau kedua kali juga gagal ya harus buang. Tapi ini kan gagal arahnya kan berkali-kali. Sekarang pun, nah ini jual terus di over. Harusnya buang. Tapi ya ini psikologi masih, ya saya akui aja masih tidak disiplin. Tadi pegang harapan yang sia-sia. Tinggal 1 menit. Nah, kalau suhu besar sih sudah dari tadi, udah CL, udah keluar. Karena ini nggak kuat. MG pun kalau nggak salah waktu itu udah keluar. Terus yellow, saham yellow dia tiba-tiba arah. Jadi tanah spekulasi itu pindah ke yellow. Jadi di sini ya lemah sih. Saya sangat nyesal kenapa nggak buang. Banyak ini kan sudah 3 menit, 4 menit saya sudah, kalau mau sih udah bisa buang. Tapi ya tetap tahan. Itu salah besar. Mengakibatkan rugi besar. Nah kita lihat ini sudah jam 2.50. Overnya masih tebal, 40.000 lot. Oke, ini udah jam 3. Jadi harga close-nya, harga tutupnya lagi dibentuk. Tapi ya harus jual di after closing market jam 5 sampai jam 3.10. Kalau enggak ya besok bahaya. Terus jualnya pun begitu sudah ada. Nah ini kan 103. Berarti lemah. Jadi 2 tik lagi overnya. Nah ini saya harus gerak cepat, tapi masih
mikir atau masih urusin di YP, aplikasi Mirai. Saya jualnya bagaimana? Ya, akhirnya saya memutuskan separuhnya saja dibuang 103. Salah, harusnya buang semua. Itu pun masih nggak cepat kan? Nah, udah 1 menit lewat. Nah, ini jam 3.06. Antrian saya di depan saya ada 9.300. Ini cepat loh, maksudnya di belakang saya kan ada 200.000 lot. Nah, ini jam 3.10 sudah mulai down, barang saya udah laku. Ini jam 3.15 udah tutup. 200.000 lot tumpuk di 103. Besok pagi tinggal dibantai. Nah, ini besok pagi, yaitu Jumat kemarin. Salah besarnya adalah saya harga selnya 102, harusnya 96 harga ARB biar cepat keluar. Tapi masih ada harapan, siapa tahu di down, tapi itu salah besar. Apalagi saya pecah 1000 lot 102, 1000 lot 101. Begitulah psikologi orang masih serakah, masih takut menentukan ruginya. Nah, ini kan masih jam 8.45, jadi nggak ada nomor urutan di depan saya berapa itu, belum tahu. Nah, salahnya juga ini sudah jam 8.59, harusnya fokus jualan Dian, tapi masih coba antri runs yang papan akselerasi yang perusahaan teknologi itu. Salah lagi. Nah, oke. Buy acceleration, mungkin ada fungsi mereka. Nah, ini kan sell acceleration, jadi pre-opening ada acceleration functionnya. Nah, Dian langsung ARB. Saya kena. Nah, saya harus kan omen, karena pesanan saya kan 102 dan 103. Tapi saya masih urusin di YP dulu karena barangnya lebih gede di sana. Nah, baru omen. Nah, ini kan all the price, belum adaptasi juga ini. Harusnya ketik di new price. Nah, kenapa salahnya ini terjadi? Karena pertama saya kurang beradaptasi, tapi mereka coba di sini. Terus satu saham, tapi di YP juga pegang, di MG juga pegang. Jadi ya pecah, distraction. Jadi ya akibatnya lebih telat. Nah, ini kan sangat penting, detik-detik itu sangat penting kalau arah hunter. Nah, udah 200.000 lot. Wah, saya kena punch. Bonyok. Di depan saya 82.000. Ya bonyok. Nah, begitulah. Akhirnya saya nyangkut. Jadi sampai jam 3 sore saya nggak bisa keluar dari ARB. Itulah pelajaran arah hunter, harus disiplin. Terus harus cepat cut loss-nya. Jangan pegang harapan yang sia-sia. Jangan menawar dengan dirinya. Nawar-nawar, jangan. Bisa balik, bisa mantul. Itu harapan. Kita antisipasi, terus kita respon. Kalau nggak sesuai dengan harapan awal, langsung CL, cut loss. Oke, sekian dari saya. MG ini aplikasinya ya mungkin standar aja, tapi mereka ada sell acceleration dan buy acceleration sebelum market buka atau setelah market tutup, after closing. Jadi keunggulannya di situ. Semoga Senin pagi saya bisa keluar dari ARB. Kalau kalian belajar dari kerugian saya. Terima kasih. Sampai jumpa.